Udah lama ya kita nggak podcast kayaknya udah hampir sebulan lebih kayaknya deh. Iya, a lot of things going on in life. Namanya juga hidup ya. Ya lagi sibuk aja sih kan kita. Sibuk, banyak banyak perubahan terjadi di kehidupan ini, betul? Ya, betul ya. Jadi ya we prioritize those first. Terus sekarang kemarin keingat udah lama nih nggak podcast ya. Betul. Terus masih ada sisa cerita di New Zealand yang belum diselesaikan. Betul. Aduh ini udah kayak Jadi tersanjung. ya kita coba lanjutin lagi. Ya, We have to finish what we are doing. Yes, right? true. At least we finish it. Oke, nah, ya daripada keburu lupa kan ya. Udah hampir beberapa bulan yang lalu New Zealand ya. Oke, to refresh episode sebelumnya a little bit. Itu di episode itu tuh kita lagi hiking di Mount Cook. Lebih tepatnya di Hooker Valley Track-nya. Jadi kita lagi di hari yang sama sebenarnya ini. Episode ini masih ngomongin hari yang sama. Kita baru aja turun dari Hooker Valley Track, habis lihat danau, terus makan bentar. Makan apa sih? Burger. Iya, itu udah diomongin BTW di episode. Iya, cuman ini aja, cuman refresh aja bahwa itu masih di hari yang sama. Kita istirahat bentar, habis itu selesai. Nah, lanjut nih episode yang sekarang. Oke. Apa nih? Kita habis makan istirahat, terus kita memutuskan ke satu destinasi lainnya di hari itu. Lebih tepatnya bakal ada dua destinasi lain. Yang pertama adalah Salmon Mount Cook. Alpine, no? It's Mount Cook Alpine Salmon. Oh iya. Aku udah lupa dong. Jadi itu salah satu kayak kuliner legendary di New Zealand. Gitu ceritanya. Betul. Ada dua sebenarnya. Yang satunya yang lagi jualan tuh salmon. Yang jualan salmonnya terkenal. Dan itu berdekatan sebenarnya. Iya. Mungkin selisihnya kayak setengah jam nyetir lah dari yang tempat satu ke tempat yang lain. Dan itu posisinya tuh kayak kalau kamu OTW menuju Mount Cook, you will not miss it. Karena betul. Tergantung dari mana sih sebenarnya, right? No? Oh iya ya, nggak tahu juga sih. Yeah. Tapi most of the time no, you will not miss it. Yes. Iya. Dan itu terkenal banget. Jadi kalau misalnya ke New Zealand, kayaknya tidak afdol kalau nggak ke situ. Kalau nggak ke situ, betul. Apa yang dijual ya obviously salmon karena dari namanya aja salmon Mount Cook. Apa tadi? Alpine Mount Cook Alpine Salmon. Iya. If I'm not mistaken. Iya itulah. Or it's Alpine Salmon Mount Cook. Iya. Anyway. Jadi main dishnya adalah sashimian. Tapi salmonnya yang mereka breed apa? Peternak sih. Iya betul, ternak salmon. Apa sih ada namanya tahu? Ya itulah pokoknya yang mereka penangkaran. Iya, penangkaran ya. Yang mereka kembangkan dan penangkaran sendiri gitu. Terus mereka always have fresh salmon every day. Terus akhirnya di situ kita mencoba membeli salmon. Jadi ada pilihannya banyak gitu. Ada yang berapa gram gitu kan. Ada yang udah dimasak juga. Iya betul. Ada yang udah dimasak. Ada yang smoked salmon. Terus yang udah marinated gitu-gitulah. Macam-macam pilihannya. Tapi kita nyoba yang fresh dan aja. Kita juga beli nggak sih yang smoke ya. Tapi buat masak di rumah. Buat makan malam. Anyway. Di situ terus makannya tuh sebenarnya mereka nyediain tempat kayak outside picnic table gitu. Terus enak sih. Harusnya kita datangnya agak lebih pagi karena panas kalau siang-siang. Tapi kan kita paginya masih mendaki gunung melewati lembah kan. Jadi ya mau nggak mau datangnya sore. Bagus sih, view-nya bagus. View-nya Mount Cook. Iya bagus banget sih. Sama lake apa namanya? Aduh, udah lupa. Udah lama banget. Iya. What was the name? Lake Pukaki. Oh iya. Jadi itu pas di samping yang Lake Pukaki. Jadi kita langsung melihat Lake Pukaki dan Mount Cook. Jadi view-nya bagus sambil makan salmon. Nah, yang segar. Sebenarnya ada satu penangkaran lagi yang kita nggak kesana, tapi orang-orang sih katanya lebih suka salmonnya sana. Tapi
that's what I heard lah dari yang aku baca-baca itu. Tapi view-nya ya nggak sebagus yang kita datengin gitu Kayaknya sih. si Ayudhya di YouTube-nya dia juga dia visit dua-duanya kan. Visit dua-duanya betul. Betul. Tapi kita cuman yaudah coba satu aja lah ya. Kita juga enggak. Ya gumoh juga kalau makan salmon Sebenarnya di dua I tempat like sih. sashimi tapi Anda tidak terlalu. Iya betul. Ya, oke lah. Betul. But it was worth it. Lumayan affordable juga, nggak yang terlalu kayak very expensive. Iya. Considering it's a tourist visit place ya, jadi termasuk murah sih sebenarnya. Nah, abis menyegarkan mulut dengan salmon-salmon yang segar, kita lanjut OTW ke mana? Ke Lake Tekapo. Ya. Ini salah satu danau yang warnanya biru banget lah pokoknya. Sebiru relaksa. Sebiru relaksa. Betul. Jadi di Lake Tekapo sebenarnya main destination kita itu mau nginep di holiday parks-nya kan. Tapi ya mampir dulu kan kita. Betul. Sebelum nyampe di holiday park kita destinasi pertamanya adalah namanya The Church of the Good Shepherd. Asik. Udah latihan tadi shepherd. Tadi sempet nanya ini gimana ya bilangnya. Udah latihan dulu. Aduh. BTW jarak dari tempat salmonnya tadi ke Lake Tekapo sekitar sejam setengah gitu. Jadi lumayan dekat, nggak terlalu jauh. Kayaknya bahkan less than that, sejaman. Iya. Tapi karena udah sore ya waktu jalan-jalan kita emang udah terbatas sih gitu. Tapi karena tujuan awalnya mau nginep di Tekaponya, ya might as well sekalian jalan-jalan kan. Di Lake Tekapo. Ya, jadi the Church of the Good Shepherd ini tuh ya basically it's a church. Cuman kayak legendary church gitu juga, dan bentuknya tuh unik karena kayak beneran cuman satu rumah, dan bentuknya kayak rumah-rumah yang kita biasa gambar zaman TK gitu, rumah. Betul. Terus yaudah, that's the only building. Gereja-gereja medieval gitu loh. Iya, yang batu-batu semua Iya, kan. batu-batu gitu. Dan dia itu masih dipakai sampai sekarang. betul ditempatin letaknya tuh kayak di pinggir danau dan dikelilingi oleh bebatuan-bebatuan dari danau Tekaponya. Bagus sih, memang Bagus. view-nya. Nah, sebenarnya kalau kita visit di season yang bagus atau peak seasonnya, itu kita bisa juga ngelihat bunga lavender bermekaran di situ sebenarnya. Yang kita foto-foto di situ ya sebenarnya, tapi enggak. Iya, tapi ya anyway. But we get the snow though. Yeah. Right? Yes, that's right. Yeah, we got some. We'll do some. Yeah. Tapi view-nya bagus sekali. Got a few pictures. Terus kita juga santuy-santuy Foto-foto. lempar-lemparin batu ala-ala from gimana? Yang skipping tapi tidak Stone berhasil. Padahal ada mas-mas sebelah yang selalu bisa meluang sih. Terus dari situ karena kita mikirnya udah lumayan sore, inilah kita sekalian kita check-in ke Lake Tekapo Holiday Park, namanya Lake Edges. Oh ya, Lake Edges Holiday Holiday Park di Tekapo. Nah itu pas di sebelahnya danaunya. Jadi kita cuma jalan kaki nyebrang jalan doang itu udah Lake Tekapo. Jadi memang posisi apa sih namanya? Holiday Parknya emang udah enak banget sih itu. Dan kita dapat tempat parkirnya lumayan lah, agak bawah, jadi kita masih bisa ngelihat danaunya. Jadi pas kemarin nyampe itu lumayan rame sih, dan ramenya tuh rame apa sih kemarin, ingat nggak ada kayak family gathering? Iya, kayaknya gitu. ada family gathering sih, yang semua keluarga tuh nyawa camper van sendiri-sendiri, terus banyak anak kecil. Aku salah satu hal yang aku ingat banget itu adalah pas kita nyampe, pas kita nyampe itu kalau nggak salah ada adik-adik lagi gambar bebek, bebeknya lagi, ada bebek itu kecil sama induk sama anak-anaknya terus lagi digambar gitu. Iya. Pernah ngeliat video anak bule lagi ini nggak, lagi duduk di taman gambarnya kayak gitu. Gitu ya. Terus kayak
cute banget sih mereka. Something that you seen in the movie. Iya, betul. Mereka beneran duduk mengelilingi bebeknya terus digambar gitu kan, bebeknya terus dikasih remah-remah roti. Oh my god. Kayak wah lucu banget. Am I in the movie? Am I in Home Alone? Terus bebeknya juga bukan bebek-bebek yang kita biasa temui di Indonesia kan. Bebeknya bebek. Bukan bebek Pak Haji Slamet. Ya sebenarnya bisa aja jadi bebek Pak Haji Slamet. Ya bisa lah, tinggal dimakan aja. Kan bebek yang itu, kalau bebeknya Pak Haji Slamet ya, dia kan yang lehernya panjang bukan? Emang beda ya? Aku nggak tahu ya. Tapi anyway, tapi emang bulunya bagus dan bersih. Iya, dan dia kayak yang ijo-ijo emerald gitu loh. Betul. Dan kayaknya emang dirawat sama yang punya holiday parknya sih, masa ya. Anyway, talking. Let's quit talking about bebek. Itu lucu soalnya. Anak-anaknya lucu banget sih. Terus kamu pas kita nyampe, aku ingat banget, kamu randomly punya ide untuk kita berendam yuk gitu. Betul, karena di dekat situ kan ada namanya pemandian air panas. Pemandian air panas, aku lupa namanya apa ya. Tekapo Spring. Tekapo Spring ya. Iya. Ya itu ada pemandian air panas setelah pokoknya. Terus itu sangat dekat, kayak cuman 200 meter jalan kaki lah. Terus ya karena dekat, terus kita udah seharian capek mendaki gunung lewati lembah, kayak boleh lah ya manjain diri, berendam gitu. Terus ya udah. Tapi yang bikin deg-degannya adalah kita mepet. buru-buru ke sana karena mereka mau tutup. Jam 7 itu terakhir, padahal kita nyampe-nya tuh kayak jam 6 gitu udah, atau jam 6 kurang lah. Padahal mereka jam 7 tuh udah tutup, udah harus keluar dari sana. Tapi lumayan ini, ternyata mereka tuh tiketnya itu tuh yang day pass gitu loh. Jadi kayak kamu mau keluar masuk Tekapo Springnya itu kamu bisa. Jadi seharusnya kalau kita lebih pagi gitu, terus kita beli satu tiket day pass dan cukup murah compare tuh yang di Rotorua ya. Betul. Terus kita mau kita keluar dari Tekapo Spring mau balik ke sana lagi sorenya boleh, bisa kayak gitu sebenarnya. Tapi ya udahlah, we enjoy the springs. Sepi banget menurut aku. Ya lumayan. Ya sebenarnya nggak banget, ada beberapa orang. Tapi compare tuh yang Rotorua. Iya, dibandingin yang Rotorua ya. Rotorua kayaknya emang spesialis di perspaan sih. Iya, spring. Kok spa sih? Oh iya, per springan. Tapi kan apa sih, pemandian air panas lah pokoknya gitu. Jadi memang udah apa ya istilahnya, signature-nya Rotorua sekali gitu. Iya, tapi ya udahlah. Bahkan aku nggak tahu sampai nyampe di Tekapo kan bahwa ada Tekapo Spring ini gitu sih. Lumayan bagus sih tempatnya, fasilitasnya juga. Lalu abis dari berendam air panas di Tekapo Spring, kita balik ke campsite, ke holiday park buat apa lagi? Istirahat, masak, makan malam, istirahat. Oh iya, makan malam, masak. Oh, mandi lagi nggak sih kita nggak ya? Kamu, karena aku udah mandi di sana ya? Ya. Di Tekapo Spring ya. Nah, aku mandi lagi. Terus kamu lagi siap-siap buat masak ya? Iya, masaknya kita memutuskan untuk coba pakai fasilitas dari holiday parknya. Meskipun di holiday park sebelumnya agak kapok sebenarnya masak di sana, tapi kayak kita coba lagi karena sepi, cuman kita doang yang masak. Terus kayaknya agak lumayan decent lah ininya. Tempatnya, kitchennya. Betul. Terus, pas udah dinner selesai, aku sebenarnya pas ngelihat Lake Tekapo daerahnya, itu tuh aku menemukan ada yang namanya Dark Sky Project. Itu tuh kayak tempat kayak apa tuh namanya yang di Bandung? Bosya. Bosyanya Sherina. Bukan Boska ya bacanya? Bosya sih. Nggak tahu ya. Ya, itu kan yang ada di Pengabdi Setan itu udah kan. Sherina aja lah. Yang ada pocongnya sujud-sujud itu kan di. Don't ruin my experience, my memory. Ya, anyway, jadi ada apa tadi? Dark Sky Project. Itu kayak planetarium
planetarium. Yes. Planetarium yang buat lihat bintang. Bintang. Asik. Aku mau jadi Sherina padahal. Kamu belum nonton loh Sherina yang ini. Yang mana? Yang paling baru kan belum. Ya maaf. Gimana sih ini kagak ada. Anyway, kita jadi ngomongin Sherina ya. Iya jadi tapi kita nggak kesana sih. Jadi si mbak ini si ibu satu ini dia ngide pengen lihat bintang-bintang kan, akhirnya dia nyoba keluar Karena tuh. kan sebenarnya one of the reason why kita pilih New Zealand adalah mau dapetin aurora dong. Karena aurora yang lebih dekat dan lebih murah dibandingkan Iceland ya. Aurora dan Bintang. bintang. Betul. Tapi kan selama perjalanan kita juga kita nggak pernah mengalami yang namanya aurora kan. Terus mentok-mentok yang aku lihat bintang-bintang bagus itu yang pas kita di Maungkuk. Betul. Pas malamnya kan. Sayang kita nggak bisa moto sih karena nggak punya DSLR. Iya dan HP kita kayak buluk juga ya. Terus akhirnya kelihatan nggak pas kamu di Kelihatan. malam-malam? Kelihatan tapi nggak sebagus Maungkuk. Karena masih ada cahayanya. Iya, apa? Light pollution apa? Iya, light pollution. Oh ya, gitulah. Gitu. Jadi ya, mungkin next time kita ke New Zealand Kita bawa DSLR yang proper. itu dan ke Dark Sky Project. Iya. Dan mungkin bisa ngambil season yang pas aurora. Agak jarang sih kalau emang mau ngejar aurora kayaknya mending ke Iceland sih atau ke Norway. Asik. Dua negara itu kayaknya have better chances untuk ya mencari Allah. aurora. Aminin dulu guys. Shout out to my friend yang ke Iceland baru-baru ini tapi nggak dapat aurora, kasian sih. Oh iya dia nggak dapat Dia akhirnya. nggak dapat. Oh karena yang itu tuh sering screenshot ya. Ya itu kan screenshot yang kemarin. Oke, anyway, ya udah pas karena habis dinner aku nyoba keluar kayak ya udah bintangnya bagus tapi nggak sebagus yang waktu akhirnya aku masuk lagi dan istirahat. That's it for that day. For a day, terus tidur, Ya. dingin. Terus besoknya day 12 kita gabung aja lah ya di episode ini. Since cukup it is kasihan. still 17. Less than 30 minutes. Besok paginya Ini adalah hari yang menyedihkan sebenarnya, which is day 12. Ini hari menyedihkan. it's time Yeah. to We have to return the beloved. Separate from Our beloved. our beloved camper van. Iya. Mau kamu ini banget sedih banget. It's sad. Itu adalah hari yang kayak, udah selesai nih hari ini. Tahu nggak? Gitu. We have to return it really. Iya. Bahasa Jawanya ngawang. Iya. Awang-awangan. Betul. Udahlah capek abis dari mendaki gunung sehari sebelumnya terus harus balikin itu kayak udah selesai nih berarti gitu. Tapi ya maksudnya ya Everything has come to an end. yeah, exactly right. There is nothing. Apa everlasting? Iya. Is that our love? Nggak ada hal yang kekal di dunia ini, betul tidak? Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Nah, ya udah akhirnya Karena kita plan utamanya hari itu adalah untuk kembaliin camper van, jadi kita lumayan yaudah gercep-gercep ya kayak gercep gitu ya. karena ada banyak yang harus diberesin, ngisi air, terus listrik. Iya, jadi pas pilih rental camper van-nya itu kita kan sebenarnya ada pilihan untuk express Check atau out. return Express return. Terus ya. hotel. Express return itu kalian bisa balikin camper van-nya meskipun Kondisinya berantakan. kondisinya berantakan, terus apa sih? Toilet kasetnya belum penuh, dibersihin. iya. Terus grey waternya masih penuh, itu kalian bisa, tapi kalian harus bayar kayak sekitaran 500 atau 400 sampai $500. Which nggak worth it sih hitungannya, kayak- karena kayak bersihin itu sebenarnya nggak. Bro, I won't pay $500 Ini just to for people to throw my seats to apa? kecuali aku Raffi Ahmad. Ya itu beda ya. Have Terus- more money to spend. Iya, jadi akhirnya ya udahlah kita suka-sukaria untuk membuang membuang hajat itu membuang dari hajat, toilet kaset, ngebersihin Grey grey waternya, water. lipat-lipat. Enggak, itu lipat-lipatnya sebenarnya nanti sih. Tapi ya anyway, ini Part kita of the beres-beres routine, semuanya lah. Kita beresin, kita lipetin baju kita masukin ke koper, kita pack up barang. Pokoknya lumayan hektik lah ya. Ya,
Itu karena yang awalnya aku kira kita tuh harus balikin sebelum jam berapa? 11, 12. Jam 10. Sebelum jam 10 ya? Jam 11 nih. Jam 11. Iya, Ya, jam 11. Makanya kita kayak jam setengah 7 tuh udah Kerja bukan. iya udah kayak oh ini harus kaset harus dibersihin segala macam. Jadi itu lumayan rempong sih. Turns out pas kita nyampe sana kayaknya tuh sebenarnya nggak se-strict itu mereka. Betul. Ya kan? Jadi pas kita pas kita order atau book si camper van-nya online itu tuh kita bisa nge-indicate kapan waktu drop off-nya gitu kan. Tapi ternyata kayaknya by practice-nya tuh mereka ya udah yang penting selama kantornya belum tutup hari masih buka ya kita bisa balikin gitu. Dan nggak ada dendanya juga, nggak ada extra charge. Kecuali balikinnya besoknya, nah itu kan baru jadi masalah. Atau balikinnya di luar office hour. Tapi ya anyway kita berhasil mengembalikan jam 11 lewat dikit lah ya. Lewat dikit, 12-an lah, hampir 12 ya. Bahkan itu aku sampai yang kayak ngeberesin dalam cabinnya sambil kamu ngisi bensin, sambil kamu itu kan? Sambil jalan itu kan? yang bagian kita lipat-lipat. Nah, aku udah kayak ngeri banget. Harus diberesin sebelum nyampe sana. Padahal tuh harusnya nggak boleh tuh kamu berdiri sambil camper van-nya jalan tuh harusnya nggak boleh. Tapi karena kepepet, Itulah. ya gitu lah. Maaf ya, THL. Maaf, Jangan dicontoh. Maui, kami tidak bermaksud demikian, jangan dicontoh. Tapi pas nyampe kantornya, balikin camper van-nya, prosesnya Smooth sih, lumayan smooth, seamless banget. gampang. Cuman ada beberapa hal aja sih, karena mereka, tapi itu emang part of the routine ya, bahwa mereka harus ngecek camper van-nya kondisinya kayak gimana dan lain-lain. Jadi kita harus nunggu dulu sampai mereka tahu. Betul, tapi cepet kan? 5 menit, 10 menit kalau cuman. Partly juga on top of that, partly juga karena kita udah beli insurance. Jadi apapun yang terjadi ya udah di cover. most Cuman likely kita udah harus menyampaikan, harus ditulis di part of that insurance bagian mana yang emang kita lecetin. Betul, kebetulan karena kita punya lecet. Kebetulan ada terjadi gitu kan. Entah Di episode berapa gitu ya? Iya aku lupa, pokoknya ada yang di Wanaka, ada yang di Queenstown gitu. Ada beberapa lah. Tapi untungnya itu termasuk di dalam insurance coverage. Betul. Jadi aman. Tapi kalau kita nggak list itu ya nggak masuk. Ya nggak akan di cover kalau kita nggak list. Sih. Begitu. Iya. Jadi udah selesai itu, habis itu apa? Habis itu kita sedih-sedihan dulu. Enggak. Kita OTW ke Christchurch City Center ya. Karena kita mau check in Airbnb. Karena kita udah nggak punya rumah berjalan lagi, sayang. Iya, betul. Udah nggak punya rumah berjalan lagi, nggak nyewa mobil. Iya. Habis itu ya udah kan. Practically homeless. At the very least kan kita nggak mau tinggal di jalanan kan. Iya. Kita tinggal di Airbnb. Kita udah. Thanks to siapa? Host kita? I forgot. Ben? No. Oh, No. Anyway, nggak penting. they are very nice person, even though we didn't meet them at all actually. Iya. Tapi Sangat service-nya bagus sih. accommodating. Karena kita sempat kita bisa check-in lebih awal nggak, terus akhirnya dibolehin, terus dan kelihatan banget dia sangat profesional dan udah pernah. Maksudnya udah sering nge-host lah. Iya, sering nge-host. Karena di dalam Airbnb itu ada buku panduan gitu, kayak for everything in that house, dan juga yang di luar juga kayak kalau mau kemana, telepon mana, gitu-gitu ada tuh. Dan dia semuanya. so prepared. Pokoknya bahkan di Airbnb-nya ada yang kayak collection VCD, collection movie gitu kan. Dan Airbnb-nya sangat bagus menurut aku. Kitchen-nya bagus sih. Itu So fancy. Itu adalah kitchen termewah kitchen yang pernah aku pakai. Iya, betul. Itu enak kalau masak di situ sih, kayaknya kamu masak tiap hari sih. Iya. Dan itu model Airbnb-nya tuh kayak townhouse gitu kan. Satu kamar. Very good. We apa sih?
kasih review yang bagus juga buat dia. Terus udah habis check in kita mana sih waktu itu, lunch ya? Kita lunch di somewhere Ayam penyet. somewhere di kotanya lah pokoknya. Terus kita beli ayam penyet. Iya, jadi tuh aku nemu ada kayak pasar UMKM gitu, tapi by pasar I mean apa sih, modern market gitu loh, bukan yang wet market ya. UMKM-nya New Zealand gitu, isinya kayak Kafe-kafe lokal, atau terus barang-barang bakery lokal. Nah, ada yang jual souvenir juga sih aku. Iya. Banyak kok yang jualan di sana. terus salah satunya kita menemukan ada ayam penyet. Ayam penyet bukan? Ayam penyet. Dan yang jual orang Indo. Iya. Dia dan suaminya dua-duanya Orang Jawa. Orang Jawa. Jadi suaminya itu pokoknya engineer gitu. Dia adalah airport designer gitu. Iya. Terus kita kayak bahkan pas kita order ibunya lagi ngomong bahasa Jawa, nelpon pakai bahasa Jawa gitu kan. Terus, Karena katanya ibunya mau haji. iya. Mau umroh. Ibunya mau umroh. Emang apa ya? Kayak kalau udah ketemu sama Indonesia di tempat yang jauh tuh kayak kayak tiba-tiba you and I are sisters. Dan menariknya tuh ibunya itu kan kita di Christchurch ya. Dia bilang dia juga pernah di Auckland juga. Dia pernah bahkan dia pernah di Turki, pernah di Melbourne. Iya, udah sangat international. Iya, udah keliling gitu. Terus dia cerita-cerita kayak iya anaknya 3 segala macam lah. Terus salah satu yang mengena banget adalah pas ibunya bilang, iya tinggal di sini tuh enak, santai gitu kan. Betul, tapi biaya hidupnya mahal di Iya, tapi biaya hidupnya mahal. Kalau mau nyari uang mending ke Australia. Kalau mau kerja, kalau mau chill, mau hidup di yang New life quality yang bagus di New Zealand. Ya, slow living tapi masih di kota. Slow living tapi butuh duit banyak tuh gimana ya konsepnya? Ya, nggak tahu. Mungkin ya emang orang-orang dari saya tajir kali ya. Iya, ya terus ngobrol-ngobrol bentar habis itu kita makan. Iya. Nah, tapi ya ayam penyet ala-ala luar negeri lah ya. Dengan lalapan yang ternyata adalah salad. Itu. Tapi enak ayam penyetnya. Iya, ayam penyetnya enak. Aku lupa nanya nama ibunya sih. Iya. Siapa ya namanya? Pokoknya Indonesia tempe something gitu. Iya. Kalau mau nyari, iya ada kok di Instagramnya. Jadi lalapannya biasanya kita ada timun, ada kalau di Indonesia di Indo kan lalapannya timun dan pepaya, daun kemangi gitu kan. Di sini tuh kayak arugula, terus ada apa ya, spinach, round spinach, terus kayak so different. Ya ini yang punya bule. Iya. Banyak sih, tapi katanya ibunya yang biasa beli adalah bule-bule juga ya kan. Bule-bule dan orang Indo juga. Iya. Gitu. Terus pas kita lagi beli ada ibu-ibu Indo juga yang sama suaminya yang orang Jerman. Iya. Jadi kayak orang Indo nyari makanan Indo sih wajar ya. Yes lah. Gitu. Dia melihat marketnya. Terus udah makan, kita jalan-jalan bentar tuh di city centernya kan. Keliling-keliling. Ngeliatin ada tram. Betul. Yang Kita berjual oleh juga. beli oleh-oleh juga. Terus dari situ udah emang pulang. Oh enggak, Enggak sempat belanja gitu. groceries. Iya, di Park and Save Park and Save atau di Conan Park and Save ya. Itu beli beberapa hal buat dinner, beli steak, Daging. terus snack-snack juga, kopi puhoi. Kopi tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Kita akan selalu menyebutkan kopi pohoy di setiap episode. Kopi puhoi itu pokoknya stok malam itu karena kita malamnya tuh lagi nonton Lupang. Oh iya, season Gitu, 3. season 3. Jadi kita lagi kayak wah kita Binge watch. harus binge watch Lupang nih sambil minum kopi puhoi. Asik. Aduh, semoga disponsori ya Kopi Allah. puhoi. Tolong. Tolong. Anyway. Terus oh ya, dinernya si bapak suami Ya, karena sebelumnya kan udah masak steak yang pasti Queenstown. iya, Pasti di camper van kan. di camper van dan itu kan enak kan. Jadi Meskipun kayak dengan limited kitchen utensils. betul. Jadi kayak di hari-hari terakhir kita di New Zealand, Kita ingin kita mau merasakan farewell. daging sapi New Zealand itu untuk terakhir kalinya Oh my God. sebelum kita pulang ke Singapura. Akhirnya kita beli. Kita beli Terus si bapak akhirnya Masak lagi. masak. dengan utensil yang lebih
fancy dan mantap. Meskipun itu bukan Iron Cast ya ternyata. Bukan, tapi It's not. it gives a really great crust, no? Betul. Tapi kayaknya kalau Iron Cast akan jauh lebih bagus sih, sepertinya ya. Udah langsung kayak dia bangga banget, gila gue bisa nih. Karena 2 kali berturut-turut masak steak berhasil semua, So it's medium not- rare semua. So it's not Gitu. like first timer luck gitu ya, apa sih? Jadi karena dua kali berturut, tapi juga mungkin karena ada faktor sapinya sih, jadi ya. Faktor daging New Zealand emang Faktor udah daging New Zealand. Betul. mau dia apapun juga enak. Betul. Udah sih deh. makan, nonton lupa, Terus terus tidur. the end of the episode. Sedih ya, Sedih. udah tinggal 1 sehari. hari lagi. 2 hari, 1 hari lagi Sehari. digabung sama pulang ke Singapura ya. Oh, 1 episode lagi. Ya, tunggu aja ya guys, maaf lama. Oke. Kita banyak ceritanya. Sneak peek Episode. episode selanjutnya adalah kita naik kereta. Itu sneak peeknya. Asik. Itu aja. Biar gak kebanyakan spoiler. Oke deh, kalau gitu. Tunggu, Apa dulu? mungkin aja episode besok bukan tentang series New Zealand ya nggak? Ya kan ini yang series New Zealand. Oh. Episode selanjutnya untuk series New Zealand. Oke, baiklah. Tapi mungkin ada segmen lainnya. Iya betul, karena ini segmen kita mau bikinnya segmen Ada ada segmen- segmen baru lah ya. Ya, segmen travel, segmen live update atau segmen diskusi apa. Ngomong ngalor ngidul aja lah. Alah gitu. Oke, baiklah. Oke. Begitu saja. Udah lupa penutupnya gimana sih biasanya? Nadia sign off. Enggak. Iya tahu. Oh iya. Iya. Ya, semoga- dadah semuanya gitu. Udah. Semoga nggak bosen dan semoga menghibur. Kan udah kita kasih jeda. Iya. Semoga nggak bosen ya. Kayak ada yang dengerin aja. Iya. Ya udah. Oke, dadah semuanya. Bye. Semoga bermanfaat. Nadia sign out.